أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya, Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita akan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Apa kabarnya hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yudi, Ya, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas berkenaan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 66. Kalau di kesempatan yang lalu kita sudah membahas berkenaan dengan apa itu hari Sabat, nanti juga saya meminta pada Pak Yudi untuk mengulas sedikit berkenaan dengan hari Sabat itu. Kemudian pada kesempatan ini kita akan menjelaskan lebih detail lagi dari ayat ini. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan dulu ayat dan terjemah dari surah Al-Baqarah ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Artinya, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang di antaramu yang melanggar mengenai hari Sabat. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, Pak Yudi dan para pemirsa, dalam kesempatan ini sebelum nanti kita mendengar penjelasan yang akan dijelaskan oleh Pak Yudi dari Tafsir Kabir karya Khalifah kita, saya akan bacakan terlebih dahulu berkenaan dengan pandangan dari Tafsir Jalalain berkenaan dengan ayat ini, khususnya tentang kunu qiradatan khasiin. Di dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa dan sesungguhnya lamnya yaitu lam qasam menyatakan bersumpah, artinya demi kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar peraturan di antaramu pada hari Sabtu, yakni dengan menangkap ikan padahal kami telah melarangmu dari demikian, dan mereka ini ialah penduduk Ailat atau Ailah. Lalu kami titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina, artinya yang terkucil. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala itu pun terlaksana, dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Nah, dalam tafsir Jalalain ini disebutkan berkenaan dengan penduduk Ailat atau Ailah. Nah, ini yang juga sangat menarik ya dari tafsir Jalalain, bagaimana di tafsir Jalalain ini disebutkan lokasi atau tempat ya, tentang pelanggaran hari Sabat itu. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, di sini saya akan mengutip penjelasan dari tafsir yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmad Indonesia berkenaan dengan lokasi dari pelanggaran hari Sabat itu. Di sini mengacu kepada Quran Surah Al-A'raf ayat 164, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa qaryah yang ada dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 164 yang dimaksudkan dalam ayat ini konon ialah Aila atau Ailat. Ya, ini sesuai dengan penjelasan tafsir Jalalain, Pak Yudi. Dan lokasinya adalah di pantai Laut Merah. Letaknya pada sayap timur Laut Merah di Teluk Ailanitik yang namanya diambil dari nama tempat itu sendiri, yang disebutkan sebagai salah satu dari tahap terakhir pengembaraan kaum Bani Israel. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kota itu jatuh ke tangan kaum Bani Israel, tetapi boleh jadi kemudian direbut dari tangan mereka. Kemudian Uziah merebutnya kembali, tetapi di bawah Ahaz kota itu terlepas lagi. Nah, Pak Yudi, sebelum kita mendengar penjelasan lebih detail berkenaan dengan kalimat kunu qiradatan khasiin, saya ingin meminta kepada Pak Yudi untuk menjelaskan secara ringkas berkenaan dengan hari Sabat yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Silakan Pak Yudi. baik, jazakumullah Pak Iman. Jadi seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa hari Sabat itu adalah salah satu perintah ya di dalam 10 perintah yang diberikan kepada Nabi Musa ketika beliau mengalami peristiwa di Gunung Tur, dan ini ditujukan kepada kaum Bani Israel atau orang-orang Yahudi, yaitu
ya untuk merayakan atau memuliakan, mengkuduskan, mensucikan hari Sabat. Nah, Sabat itu sendiri dalam penjelasan Huzur sebelumnya kita juga sudah membahas ada beberapa definisi, di antaranya ada 5. Salah satunya adalah artinya istaroha atau istirahat, artinya berhenti dari kegiatan-kegiatan duniawi dan dikhususkan pada hari itu adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, itu perintahnya. Nah, kemudian di dalam ayat yang kita diskusikan ini disinggung terkait dengan bagaimana beberapa kalangan di antara umat Yahudi dan Bani Israel itu melanggar ya, kesucian hari Sabat itu. Nah, pelanggarannya dalam kesempatan sebelumnya Huzur ayadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz, Huzur radhiyallahu ta'ala anhu, Huzur Atsani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan disinggung pelanggarannya itu di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 164 sebagaimana tadi juga sudah disinggung ya. Jadi artinya orang-orang Yahudi, beberapa di kalangan orang Yahudi menangkap ikan pada hari Sabat, karena dalam surah Al-A'raf 164 itu disebutkan bahwa pada hari Sabat itu ikan-ikan bermunculan ke permukaan, tapi pada hari selain Sabat itu tidak bermunculan. Nah, orang-orang Yahudi yang memiliki motif atau keinginan untuk memperkaya duniawi gitu ya, untuk hal-hal duniawi, mereka menangkap ikan pada hari Sabat itu, padahal hal-hal duniawi tadi dilarang untuk dilakukan pada hari Sabat. Nah, itu pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa kalangan dari orang Yahudi atau Bani Israel yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 164. Yang kemudian karena pelanggaran itu di dalam ayat ini diberikan sebuah hukuman gitu ya. Nah, hukumannya seperti apa? Bunyi ayatnya di dalam ayat yang kita diskusikan ini adalah kunu kirodatan khosiin. Artinya khosiin ya, jadilah kera yang hina. Nah, ini ada di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, yang menarik adalah apakah benar mereka yang melakukan pelanggaran itu kemudian berubah menjadi wujudnya menjadi kera, gitu, kera yang hina, atau ada penjelasan-penjelasan yang lain. Nah, di sini Huzur memberikan sebuah penjelasan yang cukup clear, cukup tegas terkait dengan ini. Tapi sebelum kita ulas lebih dalam penjelasan dari Huzur yang kedua, barangkali Pak Iman bisa juga memberikan perbandingan penjelasan dari referensi tafsir yang lainnya, Pak Iman. Baik, Pak Yudi. Memang dari penjelasan-penjelasan tafsir yang saya coba gali, bagaimana pandangan berkenaan dengan kalimat kunu kirodatan khosin ini banyak sekali maknanya. Ya. Tapi di sini saya akan mencoba membacakan tafsir dari kalimat atau dari ayat kunu kirodatan khosiin yang bersumber dari tafsir Ibnu Katsir. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini mengutip beberapa penjelasan ulama berkenaan dengan ayat ini. Yang pertama adalah hati merekalah yang dikutuk, bukan rupa mereka. Sesungguhnya hal ini hanyalah sebagai perumpamaan yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi ini penjelasan pertama yang dikutip oleh tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan sebagian dari mereka, yakni Bani Israel, kera dan babi. Diduga bahwa para pemuda dari kalangan mereka dikutuk menjadi kera, sedangkan orang-orang yang sudah lanjut usianya dikutuk menjadi babi. Ketiga, kaum itu menjadi kera yang memiliki ekor. Sebelum itu mereka adalah manusia yang terdiri atas kalangan kaum pria dan wanita. Keempat, sesungguhnya nasib yang menimpa mereka yang melakukan perburuan di hari Sabtu ialah mereka dikutuk menjadi kera sungguhan. Kemudian mereka dibinasakan sehingga tidak ada keturunannya. Kelima, Allah Ta'ala mengutuk mereka menjadi kera karena kedurhakaan mereka. Kemudian mereka hanya hidup di bumi ini selama 3 hari. Tiada suatu pun yang dikutuk dapat bertahan hidup lebih dari 3 hari. Sesudah rupa mereka dikutuk dan diubah, mereka tidak mau makan dan minum, serta tidak dapat mengembangbiakan keturunannya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan kera dan babi serta makhluk lainnya dalam masa 6 hari. Seperti yang disebutkan di dalam kitabnya. Allah Ta'ala mengubah rupa kaum tersebut menjadi kera. Keenam, jadilah kalian orang-orang yang nista dan hina seperti kera. Ketujuh, kutukan yang menimpa mereka hanyalah kutukan maknawi, bukan kutukan yang mengakibatkan mereka berubah wujud menjadi kera. Pendapat yang sahih adalah yang mengatakan bahwa kutukan tersebut maknawi dan suhari. Nah, jadi masing-masing ulama pun berbeda pendapat berkenaan dengan hal tersebut. Tetapi memang mayoritas dari para ulama meyakini bahwa kutukan kunu kirodatan khosiin atau jadilah kalian kera yang hina merupakan arti yang sebenarnya.
Artinya orang-orang Bani Israel yang melanggar hari Sabat pada masa itu memang betul-betul menjadi kera sungguhan, Pak Yudi. Nah, mungkin dari penjelasan-penjelasan ini Pak Yudi pun bisa menambahkan atau menjelaskan lebih detail berkenaan dengan ayat kunu qiradatan khasiin dari tafsir Kabir yang telah ditulis oleh khalifah kita. Silakan Pak Yudi. Baik, ya, yang disampaikan juga oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu di sini, beliau juga mengutip beberapa penjelasan. Tadi disampaikan ada yang memaknai, ya, beberapa ulama tafsir ada yang memaknai benar-benar menjadi kera sungguhan, ada yang memaknai bahwa itu hanya berupa ungkapan atau kiasan, tidak makna sesungguhnya. Nah, yang menarik adalah di sini huzur kedua radhiyallahu taala anhu secara tegas dan lugas, gitu ya. Beliau menyatakan bahwa kata kunu qiradatan khasiin atau jadilah kalian kera yang hina itu sama sekali bukan makna menjadi kera sesungguhnya, gitu. Benar-benar menjadi kera itu tidak benar pemaknaan seperti itu. Nah, huzur secara tegas, secara lugas beliau menyatakan bahwa pemaknaan itu adalah pemaknaan yang tidak tepat, gitu. Nah, tetapi yang tepat adalah pemaknaan secara kerohanian, hati mereka dan lain sebagainya. Nah, di sini huzur menyampaikan bahwa para ulama yang mufasir, ya, para penafsir Al-Quran yang mengartikan bahwa orang Yahudi, beberapa kalangan di kaum Yahudi yang melanggar hari Sabat kemudian menjadi benar-benar menjadi kera, itu adalah pemaknaan yang keliru. Alasannya apa? Nah, di sini huzur menyampaikan setidaknya ada 3, tapi kalau kita ringkaskan lagi bisa menjadi 2, gitu ya. 2 alasan yang huzur jelaskan di sini. Yang pertama terkait dengan qiradatan khasiin. Nah, terkait dengan qiradatan khasiin ini ada ayat Al-Quran di 2 tempat yang lain, ya, yang menyebutkan mengenai menjadi kera, gitu. Menjadi kera itu salah satunya adalah Quran surah Al-Maidah ayat 61 sampai 62. Kemudian ini terkait dengan Bani Israel, disebutkan juga terkait dengan kunu qiradatan khasiin, persis ini sama di dalam surah Al-A'raf ayat 167 dan 160 sampai 169. Nah, huzur menyatakan kenapa tidak mungkin atau salah pemaknaan menjadi kera secara sesungguhnya itu keliru. Kenapa? Nah, di sini huzur menyampaikan bahwa kalau kita melihat di dalam surah Al-Maidah 61-62, di sini ada kalimat ja'ala minhumul qiradata wal khonazir, gitu ya. Menjadikan dari antara mereka kera dan babi-babi. Jadi di sini menjadikan di antara mereka itu kera dan babi. Di sini ada kalimat menjadikan kera dan babi, yaitu terkait dengan, ya, satu golongan. Nah, tapi kemudian pada ayat berikutnya disebutkan di sini wa idza ja'ukum qalu amana wa qad dakhulu bil kufri wa hum qad kharaju bihi. Jadi wa idza ja'ukum, dan apabila mereka datang kepadamu. Nah, mu di sini siapa? Ini juga bisa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qalu, mereka berkata kami beriman. Wa qad dakhulu, dan mereka ya masuk dengan kekafiran dan mereka juga keluar dengan kekafiran. Nah, jadi seseorang yang mendapatkan laknat dari Allah, pada ayat sebelumnya di sini disebutkan man la'anahullahu wa ghadiba alaihi. Jadi Allah Ta'ala melaknat mereka dan memurkai mereka dan menjadikan mereka kera dan babi. Ada satu kaum, satu golongan yang Allah Ta'ala melaknat mereka, memurkai mereka dan menjadikan mereka kera dan babi. Nah, tetapi pada ayat berikutnya disebutkan ketika mereka datang kepada mu. Mu di sini siapa? Ya, termasuk kepada Rasulullah SAW. Jadi di dalam ayat Al-Maidah ini dijelaskan bahwa kaum yang dilaknat oleh Allah, yang dijadikan kera dan babi di dalam ayat ini, mereka itu biasa datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika datang kepada Rasulullah SAW, mereka secara munafik, mereka mengatakan kami beriman. Nah, padahal mereka masuk itu dengan kekafiran dan mereka keluar juga dengan kekafiran, gitu. Di dalam hati mereka tidak ada keimanan. Nah, mereka itu datang kepada Rasulullah SAW. Nah, sejarah membuktikan, kata huzur di sini dijelaskan, Al-Quran, hadis, dan sejarah juga membuktikan bahwa kaum-kaum yang biasa datang, orang-orang, kelompok-kelompok yang biasa datang bertemu dengan Rasulullah SAW itu adalah dari antara manusia juga.
Nah, tetapi ayat ini menyebutkan Allah Ta'ala menjadikan mereka itu kera dan babi. Dan mereka itu biasa datang kepada Rasulullah. Nah, apakah ada pembuktian sejarah dari Quran, dari hadis, atau dari referensi yang lain, ada suatu golongan yang Allah Ta'ala murkai, lalu mereka juga datang kepada Rasulullah, dan Allah Ta'ala menjadikan mereka babi dan kera tadi, lalu mereka datang dalam wujud kera dan babi kepada Rasulullah? Kan tidak ada pembuktian itu. Nah, artinya apa? Kata kera dan babi yang disebutkan di dalam ayat ini bukan kera dan babi secara sungguhan atau sebenarnya. Karena yang datang kepada Rasulullah, mereka yang disebut kera dan babi datang kepada Rasul, itu pun bukan kera, tapi manusia juga. Nah, artinya apa? Maksudnya itu adalah maksud secara kiasan. Nah, gitu. Jadi hatinya, keadaan rohaninya rendah seperti halnya rendahnya kera dan rendahnya babi. Nah, seperti itu. Itu yang pertama yang dijelaskan oleh Huzur dari sisi ayat yang tadi, yang surah Al-Maidah ayat 61 dan 62. Kemudian ya Huzur juga menyinggung terkait dengan kata kunu kirodatan khasiin di dalam surah Al-A'raf ayat 167 dan 169. Nah, ini juga senada dengan hal yang tadi. Tapi yang Huzur sampaikan di sini adalah pembuktian dari Al-Quran tadi itu jelas bahwa kirodatan di situ bukan kera secara harfiah gitu kan, bukan kera sesungguhnya, tetapi itu ya ungkapan gitu ya, maknanya ungkapan. Nah, ayat Al-Quran tadi membuktikan bahwa itu adalah ungkapan, bukan makna yang sebenarnya. Ketika Al-Quran telah membuktikan bahwa kera di situ bukan kera sebenarnya, tetapi berupa ungkapan, maka referensi-referensi yang lain yang selain Al-Quran yang bertentangan dengan penjelasan Al-Quran bahwa itu adalah bukan kera sungguhan, misalkan ada referensi yang lain bertentangan dengan itu, maka referensi-referensi itu tidak layak untuk diterima. Karena apa? Karena Al-Quran secara jelas dengan asumsi tadi, dengan penjelasan tadi, dengan dalil tadi, menerangkan kera di situ adalah bukan kera sungguhan dengan penjelasan yang tadi. Maka referensi yang lain yang menyatakan kera sungguhan dan lain sebagainya selain Al-Quran itu tidak layak untuk diterima karena Al-Quran secara tegas menyebutkan itu. Nah, itu satu pembuktian gitu ya. Nah, kemudian Huzur juga di sini menjelaskan ada satu pembuktian lain gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita lebih jauh menjelaskan terkait dengan pembuktian lain yang disampaikan oleh Huzur, ada penjelasan lain yang mungkin bisa diuraikan juga dari referensi yang lain, Pak Iman. Baik, ya ini sangat menarik sekali Pak Yudi ya, berkenaan dengan penjelasan dari kata kirodatan khosin atau kera yang hina. Dan saya temukan dalam tafsir Kementerian Agama pun ya, dituliskan bahwa menurut Mujahid, ya, ini seorang ulama besar Islam di masa dahulu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, bahwa fisik mereka tidak ditukar menjadi kera, tetapi hati, jiwa, dan sifat mereka lah yang dijadikan seperti kera, sehingga mereka tidak dapat menerima pengajaran dan tidak dapat memahami ancaman. Pada ayat ini mereka diserupakan dengan kera, dan pada ayat yang lain mereka diserupakan dengan keledai, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 6 bahwa perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat lalu mereka tidak memikulnya adalah seumpama keledai yang memikul kitab-kitab. Nah, ini penjelasan dari tafsir Ibnu Jarir ya, yang dikutip oleh tafsir Kementerian Agama ya, justru menjelaskan bahwa fisik mereka itu tidak berubah menjadi kera, artinya mereka tidak betul-betul menjadi kera, akan tetapi ini merupakan makna kiasan dari kata kirodatan khosin tersebut. Kemudian di dalam tafsir Kemenag selanjutnya dijelaskan bahwa jumhur atau mayoritas para ulama berpendapat bahwa mereka benar-benar bertukar wujud menjadi kera sebagai hukuman terhadap keingkaran mereka. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka yang diubah menjadi kera tidak beranak, tidak makan, tidak minum, dan tidak dapat hidup lebih dari 3 hari. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang serupa maksudnya, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 61 yang artinya dan menjadikan sebagian dari mereka kera-kera, babi-babi, dan yang menyembah setan. Jadi tetap dalam tafsir Kementerian Agama pun disebutkan berkenaan dengan pendapat mayoritas ulama yang menyebutkan bahwa kejadian ya tentang kutukan kirodatan khosin ini memang betul-betul terjadi pada masa itu sebagai hukuman atas orang-orang yang telah melanggar hari Sabat ya. Artinya mereka betul-betul berubah wujud menjadi kera dan mereka pun akhirnya tidak hidup lebih dari 3 hari dan tidak memiliki keturunan. Setelah itu keturunan mereka pun akhirnya punah ya. Jadi orang-orang yang dikutuk menjadi kera ya kemudian mereka punah dan tidak memiliki keturunan seorang pun di muka bumi ini. Nah, ini pendapat dari para jumhur ulama yang dikutip dalam tafsir Kementerian Agama.
Nah, kita juga ingin menjelaskan penjelasan lebih lanjut dari apa yang dijelaskan oleh khalifah kita dalam tafsir kabirnya berkenaan dengan makna dari kunu qiradatan khasiin ini. Silakan Pak Yudi. Ya, baik. Jadi tadi ada yang menjelaskan bahwa itu adalah kiasan, tapi katanya disebutkan jumhur meyakini bahwa itu benar-benar terjadi seperti itu. Nah, seperti di awal tadi saya sampaikan, Huzur menjelaskan dari ayat surah Al-Maidah tadi, walaupun ayatnya sama, tetapi perspektifnya berbeda. Sehingga dengan ayat yang Al-Maidah tadi itu, 61 ya, Huzur menjelaskan bahwa justru itu menjadi pembuktian bahwa kirodatan di situ itu bukanlah kerak sesungguhnya, tetapi berupa ungkapan. Nah, kemudian yang kedua, Huzur juga beliau menyinggung pembuktian dari sisi grammar atau kaidah bahasa Arab. Gitu ya. Nah, Huzur menyampaikan di dalam bahasa Arab itu, grammar bahasa Arab, kalau misalkan tanda jamak ya, tanda jamak itu biasanya di belakangnya itu ada waw dan nun, biasanya bunyinya un, atau ya dan nun, biasanya in gitu ya. Nah, un dan in itu menandakan jamak, dan tanda jamak waw dan nun dan ya dan nun ini secara kaidah di dalam bahasa Arab itu adalah digunakan untuk sesuatu yang berakal, untuk yang berakal gitu ya, untuk yang berakal, tidak digunakan untuk yang tidak berakal. Nah, sekarang kalau kita periksa di dalam ayat ini, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Nah, tadi kata jamak atau sifat dari kata bendanya itu yang menjadi jamak. Nah, itu digunakan untuk sesuatu atau yang berakal gitu, bukan yang tidak berakal. Nah, ayatnya di sini kunu qiradatan khasiin. Jadi sifat dari qiradatan itu adalah khasiin. Khasiin itu adalah sifat dari qirodah. Qirodah itu kera, ya kan? Nah, khasiin itu yang hina. Di sini menggunakan ya dan nun di akhirnya gitu. Nah, dalam kaidah bahasa Arab itu digunakan untuk sesuatu yang berakal. Nah, maka qiradatan di satu sisi ada kata qiradatan, di satu sisi ada khosiin yang berdasarkan kaidah bahasa Arab itu untuk yang berakal. Nah, karena digunakan untuk yang berakal khosiin ini, maka qirodah di sini adalah bukan qirodah yang tidak berakal, tetapi qirodah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berakal. Nah, maka kalau kera sungguhan, ya kan, kera ya sebenarnya itu kan tidak berakal, tidak mungkin di sini digunakan khosiin. Nah, harusnya adalah qiradatan khosiah gitu. Kalau memang yang dimaksud kera itu adalah kera sebenarnya, tetapi yang digunakan di sini adalah khosiin. Nah, in itu adalah untuk menunjukkan yang berakal. Nah, maka qirodah yang ada di dalam ayat ini adalah yang berakal. Nah, kalau yang berakal berarti bukan qirodah, bukan kera yang sebenarnya. Sebenarnya ini yaitu manusia tadi, tetap manusia tetapi memiliki karakter atau sifat-sifat rendah seperti halnya ya kera, seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian yang berikutnya Huzur juga menjelaskan kenapa kemudian disebut di sini kunu qiradatan khosiin, jadilah kalian kera yang hina, yaitu orang-orang Yahudi yang melanggar sabat tadi menjadi kera yang hina. Nah, bagaimana sifat-sifat apa saja dari kera yang kemudian muncul di dalam diri orang-orang Yahudi yang melanggar sabat tadi? Di sini Huzur menjelaskan ada 3. Yang pertama, salah satu sifat dari kera itu adalah dia rendahnya itu seperti apa? Dia manut, dia nurut saja. Huzur di sini menggambarkan kalau ya seperti halnya kalau di kita mah ada topeng monyet gitu kan. Jadi dia diperintah seperti itu, diperintah seperti ini, diperintah seperti itu, ikut saja, manut saja. Nah, itu salah satu sifat dari kera. Nah, sifat ini ada di dalam karakter atau diri orang-orang Yahudi yang melanggar sabat tadi. Itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, Huzur menjelaskan bahwa salah satu karakter atau sifat monyet itu dia suka mengikuti tapi tidak ada hakikatnya. Jadi suka meniru-niru gitu, meniru-niru. Nah, itu juga karakter orang-orang Yahudi yang melanggar sabatnya, dia suka meniru dalam peribadahan pun hanya ikut saja tetapi sepi atau sunyi daripada hakikat, tidak ada hakikatnya, ikut-ikutan saja, meniru saja. Nah, kemudian sifat yang ketiga yang Huzur sebutkan di dalam kera itu, di sini Huzur menyampaikan bahwa syahwatnya besar gitu kan. Kera itu salah satu binatang atau hewan yang syahwatnya besar. Nah, karakter ini juga melekat kepada orang-orang Yahudi yang dimaksudkan di dalam ayat ini yang melanggar hari sabat tadi. Nah, sifat-sifat inilah setidaknya yang kemudian melekat di dalam diri orang-orang yang melanggar tadi. Maka qirodah di sini, kera di sini bukan kera sesungguhnya, tapi manusia juga, berakal juga, tetapi beberapa karakter atau sifat dari
kera itu ada di dalam diri orang-orang tersebut karena ya pelanggaran-pelanggarannya dan ketidaktaatannya. Jadi ya itu beberapa bagian lanjutan dari penjelasan Huzur kedua, Pak Iman. Masya Allah, Pak Yudi. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana keluasan dari ilmu yang didapatkan dari Al-Quran ini ya. Jadi kita sudah mendengar dengan seksama penjelasan dari khalifah kita bagaimana beliau memaknai ayat kunu qiradatan khasiin ini dengan makna yang kiasan ya Pak Yudi. Ya. Walaupun memang di luar sana banyak sekali yang berpendapat bahwa ayat ini memang terjadi dengan sebenar-benarnya gitu. Tetapi tadi sudah dijelaskan ya dari sisi bahasa Arabnya, kemudian dari sejarah dan lain sebagainya oleh khalifah kita, bagaimana ayat qiradatan khasiin ini bukan terjadi sebetulnya tetapi memang memiliki makna kiasan. Nah, jazakumullah Pak Yudi atas penjelasannya. Karena waktu yang juga harus memisahkan kita dalam pertemuan ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas penjelasannya. Jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan Insyaallah. Baik pemirsa, demikianlah penjelasan dari ayat yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.